Oke, kita masuk ke fundamental ke-10. Bisnis kuliner online. Nah, ini fundamental yang terakhir. Ya, kawan-kawan, dari 10 fundamental ini yang terakhir, tapi bukan berarti ini bisa dianggap sepele. Ini juga powerful. Apa itu? Driver ojol sama dengan mitra kerja. Kita mulai materinya. Apa maksud driver ojol sama dengan mitra kerja? Ya, inilah bagian penting distribusi usaha kuliner online Anda, yaitu driver ojolnya. Ojek online. Tanpa mereka, penjualan Anda nggak akan mungkin berhasil. Jadi, memperhatikan mereka juga bagian penting dari bisnis kuliner online Anda. Jangan Anda pikir, dia kan sudah dapat untung. Dia kan begini, kan dia begitu. Aku kan untungnya nggak banyak. Nah, ini dia yang selalu membuat pola pikir yang keliru. Ya. Apa yang harus Anda perhatikan? Yang pertama, perhatikan waktu mereka. Mereka sebagai driver ojol itu tidak punya gaji tetap. Maka mereka harus berjuang dengan waktu untuk menyelesaikan secepatnya waktu order mereka. Nah, kalau misalnya mereka itu harus ikut antri dengan pembeli offline Anda yang take away, yang bawa pulang, apalagi antrian itu begitu panjang, maka besar kemungkinan orderan di cancel sama driver ojolnya. Solusinya, ya Anda harus buat jalur khusus driver ojol. Jadi jangan gabung tuh sama pembeli offline Anda. Ya. Yang kedua, hilangkan uang parkir di toko Anda, di resto online Anda. Hilangkan tuh. Nah, ini seharusnya Anda udah tahu. Tapi ya, saya harus tetap pertegas lagi. Kalau driver ojol mau ambil pesanan dari customer Anda, itu pastikan dia tidak ada membayar apapun untuk datang ke resto online Anda. Salah satunya yaitu membayar uang parkir. Yang ketiga, berikan bonus kecil ke driver ojol. Ya, memperhatikan dalam bentuk kecil, misalnya ya, Anda berikan 1 cup es teh manis atau 1 botol aqua kecil dingin buat mereka karena udah mau antar pesanan ke pelanggan Anda. Tujuannya apa sih, Bang? Ya, tujuannya agar mereka tuh semangat kerjanya. Semangat memberi yang terbaik, dalam tanda petik terbaik ya, khususnya saat mengantar produk kuliner Anda. Nah, terbaik di sini maknanya luas. Jadi nanti Anda bisa lihat sendiri apa hasilnya yang aku maksud dengan kata terbaik ini. Ya. Yang keempat, jadikan driver Gojek itu tim marketing Anda. Nah, ini dia, gampang-gampang sulit, tapi sesulit apapun pasti bisa kita atasi. Contoh, sesulit apapun pasti bisa kita atasi. Contohnya gini, si Ani itu nama orang ya, pesan kuliner online di outlet lain dan diantar oleh si Ajo. Ajo itu abang ojek, abang ojol. Ya, ingat, si Ani nama orang, si Ajo nama driver ojolnya. Oke, sewaktu pesanan selesai dibuat, ya, kan si Ani itu pesan tuh nasi goreng misalnya di kompetitor Anda, misalnya gitu. Nah, diantar sama si Ajo, si abang ojol itu, dan sewaktu selesai pesanan di kompetitor Anda, ya, selesai di packing, dikemas, maka kuliner Anda itu kan pasti diantar oleh si Ajo ke tempat si Ani. Ya, pada saat si Ajo dan si Ani ketemu dan si Ani menerima kulinernya, si Ajo melancarkan trik covert selling. Ya, menjual tapi seolah nggak lagi jualan. Gimana tuh? Gampang-gampang sulit kan? Tapi tetap bisa. Mindset sulit itu hanya di pikiran kita. Kalau nggak kita terobos, kita nggak pernah jadi penerobos. Makanya harus bisa kita terobos.
terobosan baru. Nah, itu kan ada istilah-istilah pentingnya. Ya. Nah, si Ajo bilang ke si Ani gini. Ini ya Kak, pesanan Kakak gitu kan. Ngomongnya kan sama si Ani kan pas udah sampai di depan rumah si Ani itu maksudnya. Ini ya Kak, pesanan Kakak. Oh iya, Kakak sering pesan kuliner online ya? Ah, kata si Ajo. Kata yang kuning ini si Ani ya, yang tulisan kuning si Ani, yang tulisan putihnya si Ajo. Lalu Aninya bilang gini, nggak terlalu sih bang. Emang kenapa ya bang? Kakak pernah pesan kuliner di cafe XYZ gak? Belum pernah bang. Kalau kakak order GoFood lagi, nanti bisa coba menu di cafe XYZ itu kak. Saya sering dapat orderan dari cafe itu, kata orang enak sih makanan-makanannya atau minuman-minumannya gitu. Oh, oke bang, next order saya coba lagi. Gitu. Kurang lebih gitu percakapannya. Ya, jadi Anda bisa bayangin kalau setiap 10 driver ojol yang sering mangkal di daerah itu melakukan trik overselling sama ke 20 pelanggan GoFood-nya setiap hari. Nah, maka Anda bisa lihat percepatan penjualan Anda itu pasti begitu pesat. Ya karena Anda itu bermitra dengan driver ojolnya. Bagaimana caranya? Ya, lakukan training cover selling ke mereka dan berikan bonus setiap orderan yang mereka terima jika ada orderan ke resto online Anda. Ya, Anda kasih bonus dong. Udah jualan. Yang pertama, caranya gimana? Anda udah melakukan atau Anda sudah memperlakukan mereka dengan baik. Ya pasti mereka juga senang membantu usaha Anda dengan senang hati. Ya apalagi jika Anda itu tawarkan bonus. Walaupun nggak banyak, tapi tetap bisa membantu income mereka. Misalnya bonus 5.000 per transaksi dari orderan pelanggan 50.000 ke atas. Jadi Anda buat syarat dan ketentuan itu berlaku. Ya kalau misalnya pelanggan yang order itu harganya nggak sampai 50.000 ya nggak dapet. Ya kita buat ketentuannya dulu dengan driver-driver ojolnya. Oke. Lalu bagaimana cara training cover selling ke driver ojolnya? Nah, tugaskan satu orang standby di resto online Anda untuk melatih cara cover selling ke driver ojol yang lagi nunggu orderannya, yang lagi dipersiapkan ke tim Anda. Jadi ada satu orang yang khusus masak, khusus packing. Nah, Anda bayar satu orang untuk melatih si driver ojol ini. Gitu, ya. Yang kedua, ajarkan driver ojol satu demi satu. Lalu langsung berikan bonusnya ke mereka. Yaitu walaupun itu orderan pertama mereka di resto online Anda. Walaupun Anda belum kenal. Dan sepertinya itu baru pertama kali dia ngambil ke resto Anda, ke resto online Anda. Ya nggak apa-apa, Anda kasih aja uangnya. Tapi tetap dijelaskan, tetap dilatih gitu loh. Nah, ajarkan satu hari ke 5 orang driver ojol. Lalu biarkan mereka yang bercerita ke teman-teman ojol mereka. Viral deh. Di kalangan ojek online, tempat usaha Anda itu viral. Jadi bahan perbincangan sesama ojek online. Ya kan? Dan mereka itu mengajarkan juga nanti cara-caranya ke teman-teman mereka. Kamu buat aja deh, kita bantu deh. Saling membantu. Resto itu baik. Kalau kita datang ke sana dikasih minum, dikasih uang, dikasih cicip juga produknya. Orangnya juga ramah, nggak sombong. Ya, siapa yang menolak membantu Anda kalau Anda sebaik itu? Anda memanusiakan manusia, maka bisnis Anda pun lebih layak dari yang Anda lakukan ke driver-driver ojol itu. Oke? Mindset penting.
Yang pertama, jangan pernah terbeban memberi buat orang kecil seperti driver ojol. Ya, walaupun setelah Anda berikan bonus ke mereka, tapi hasil penjualan Anda itu tidak langsung signifikan. Ya, yang kedua, anggap itu sedekah ke mereka. Atau Anda bisa juga anggap itu biaya iklan Anda. Jadi hati Anda tetap ikhlas memberi. Yang ketiga, toh juga, kalaupun Anda pasang iklan di GoFood dan kawan-kawannya itu, kan belum tentu berhasil juga. Tapi Anda tetap bayar kan? Iya kan? Kalau si driver ojol yang datang ke sana lalu Anda bayar, udah pasti terjadi penjualan. Benar kan? Tapi kalau misalnya Anda iklan di GoFood, Anda iklan di mungkin lebih expert lagi ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok. Belum tentu ada penjualan kan? Tapi Anda udah bayar. Nah, itu maksud saya. Mindsetnya ditanam kuat-kuat. Makanya big mindset. Punya mindset yang besar. Oke? Bisnis laris, ubah tangis jadi senyum manis. Ciao.